di titik pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimayani Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi kesaksian dari seorang mualaf, di mana dia berlatar belakang agama Kristen dan dia mualaf itu dengan 3 alasan. Yang pertama, karena di dalam Kristen itu ada 3 Tuhan menurut dia dan itu tidak sesuai dengan hukum Taurat yang pertama, di mana dikatakan di sana bahwa tidak ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan. Dan kemudian yang kedua alasannya, karena di dalam Kristen itu masih mengkonsumsi daging babi, sedangkan di dalam Taurat itu diharamkan. Dan kemudian kalau saya lihat video fullnya, kalau kita lihat nonton video fullnya teman-teman, dia ngomong panjang lebar di sana. Dia berkata juga bahwa Kristen itu kalau masuk ke rumah ibadah mereka, itu mereka tidak buka sepatu, tidak buka sendal. Yang artinya dia membandingkan dengan cara ibadah mereka, cara mereka masuk ke dalam rumah ibadah mereka. Yaitu di mana mereka ketika masuk ke dalam masjid, mereka buka sepatu dan sendal. Dan dia berkata, sedangkan Kristen tidak demikian, mereka tidak menjaga kebersihan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Di situ saya udah mulai memikirkan mana yang benar ini, agama sebenarnya yang mana ini. Nah konsep tadi yang 3 ini adalah saya bandingkan. Nah tentang kalau dibilang Ustadz tadi itu memang diharamkan itu babi itu dalam Islam itu memang gak boleh. Nah terus di dalam sebenarnya di dalam Kristen juga ada, dalam kalau nggak salah itu dalam surat 5 ayat 11 ya. Nah pasal 8 atau sebaliknya itu. Nah diharapkan. Tapi tulisannya di situ adalah babi hutan. Nah ini yang membedakan babi peliharaan dengan babi hutan. Nah terus yang kedua adalah tentang ketuhanan tadi. Nah ini namanya itu Trinitas ya kalau di kita ya. Ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan Roh Kudus, ada 3 itu. Nah itu yang membuat saya bingung. Nah padahal di dalam titah pertama dalam Kristen itu, dalam agama saya sebelumnya, di titah pertama itu menyatakan bahwa jangan ada Tuhan Allah. Kalau kita dulu itu Allah ya, bukan Allah ya. Kalau sekarang Allah ya. Nah, jangan ada Tuhan Allah kecuali aku. Yang bilang ini adalah Tuhan sendiri ya. Nah, disitulah saya membandingkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat ke berapa? 11 ya kalau nggak salah ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu di situ itu tidak ada Tuhan selain aku, katanya kan. Dan sama-sama ini tuh. Nah, kenapa lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain? Nah, itu yang membingungkan saya. Terus saya balik lagi ke Ustadz Sadi, saya untuk bersyahadat kedua kalinya itu. Jadi akhirnya di tanggal 25 Ramadan itu saya masuk Islam tahun 2012 kurang lebih. Saya masuk Islam, menyatakan masuk Islam itu di kelas naik bangku di kelas 2 SMA, naik kelas 2 SMA saya di situ ya. Akhirnya saya mengatakan masuk Islam dan akhirnya saya disyahadatkan di situ. Nah namanya yang baru masuk Islam itu pasti udah banyak godaan dan ujiannya, mulai dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, pokoknya semuanya lah. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menonton apa yang dia katakan. Alasannya dia mualaf itu yang pertama karena orang Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Nah ini yang pertama saya jelaskan teman-teman, bahwa Kristen itu tidak pernah memiliki 3 Tuhan. Sekali lagi, Kristen tidak pernah memiliki 3 Tuhan, melainkan Tuhan Kristen itu adalah Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, di mana Allah yang pernah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan kepada Musa, itu adalah Allah yang dimana kemudian nanti
dia inkarnasi, dia datang dalam rupa manusia. Dan kalau bicara roh, itu Allah itu punya roh. Dan itu bukan hal yang terpisah dari Allah. Dan itu bukan dikatakan merupakan Tuhan roh. Melainkan karena roh itu adalah Allah. Itu ada di dalam Yohanes 4. Dan itu Yesus sudah menyampaikannya kepada perempuan Samaria yang dimana dia menimbang air di sumur Yakub. Di mana Yesus berkata kepadanya bahwa engkau harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita lihat masa penciptaan yang dimana dalam kejadian pertama itu teman-teman, dimana di sana ada Allah, ada roh Allah, ada juga firman Allah. Yang dimana ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya, di situ jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Tidak demikian cara berpikirnya. Melainkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah memiliki satu hakikat. Nah, satu hakikat atau ousia. Karena Allah itu tidak mungkin lepas dari firman-Nya, atau firman itu tidak mungkin itu pisah dari Allah. Karena firman itu pun keluar dari Allah. Dan itu yang disampaikan kepada Nabi Yesaya, di mana Allah berfirman bahwa firman-Ku itu kuutus dan dia melaksanakan apa yang saya kehendaki. Dia tidak kembali dengan sia-sia. Jadi jangan pikirannya ketika mendengar Trinitas Tritunggal jadi seolah-olah Tuhan itu tiga, duduk di takhta tiga orang. Jadi Tuhan Kristen atau Allahnya Kristen yang disembah dalam Kristus Yesus itu satu hakikat. Dan itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, aku sudah bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, dan di mana Yesus juga mengatakan bahwa aku dan Bapa itu adalah satu. Dan itu sudah jelas teman-teman. Sebenarnya itu sudah sekian lama kita bahas. Dan itu aja alasan mereka ketika mereka meninggalkan kekristenan. Karena mereka berpikir bahwa Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Dan itu salah paham dan itu salah mengerti. Karena mereka memang tidak mengerti kebenaran. Ketika mereka tidak mengerti kebenaran, maka mereka tidak menanyakan kepada orang yang tepat. Malah mereka larinya atau bertanyanya kepada orang yang memang tidak mengimani kitab suci Kristen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, daging babi diharamkan sedangkan Kristen masih mengkonsumsi daging tersebut. Saya mau katakan teman-teman bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk menggenapi, karena di dalam Kristus itu tergenapi seluruh hukum Taurat. Karena fokus keselamatan manusia itu pada karya Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau orang makan daging babi itu tidak membuat kita najis. Itu yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Bahwa apapun yang masuk ke dalam mulut seseorang, dan apapun itu makanan atau daging yang dikonsumsi oleh seseorang itu tidak menajiskan karena itu masuk ke dalam perut. Nah, jadi itu tidak menajiskan. Kata Yesus, justru yang menajiskan seseorang itu adalah apa yang keluar dari mulutnya. Nah, karena yang keluar dari mulutnya itu bisa menyakiti orang lain, bisa menajiskan orang lain, bisa merusak hidup orang lain. Karena apa yang keluar dari mulut, bukan karena apa yang masuk. Karena apa yang kita makan itu tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah merusak hidup orang lain, tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain. Karena apa yang kita konsumsi itu masuk ke perut. Dan betul apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, diteguhkan lagi oleh Paulus tentang perkataan Yesus itu, ditegaskan kembali bahwa masalah surga itu bukan soal makanan dan minuman. Nah, melainkan itu bicara damai sejahtera dan sukacita. Karena masalah makanan itu tidak pernah menyeret manusia ke dalam kebinasaan.
Justru yang menyeret kita ke dalam kebinasaan itu yaitu apa yang keluar dari hati kita lewat mulut kita, yaitu hawa nafsu, kenajisan, percabulan, dengki, iri hati, dan lain sebagainya. Justru itu yang menyeret kita dalam kebinasaan, yang keluar dari mulut kita, bukan apa yang masuk dalam mulut kita. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi itulah sebabnya kenapa orang Kristen masih mengkonsumsi itu, karena itu tidak menyeret kita dalam kebinasaan. Saya yakin ketika orang Kristen makan daging babi, tidak ada yang merasa tersakiti. Tidak ada yang merasa hidupnya dirusak. Tidak ada yang merasa hidupnya hancur karena orang Kristen makan daging babi. Tidak. Justru ketika kita ngomong sesuatu yang tidak benar, memfitnah orang, menuduh orang, mengeluarkan kata-kata kotor, justru itulah yang menajiskan banyak orang. Nah itu dia teman-teman, demikian yang saya sampaikan. Itu tidak perlu panjang lebar kita membahasnya karena jauh sebelumnya juga kita sudah bahas. Ini hanya mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa yang mereka pahami selama ini memang benar-benar salah dan itu perlu kita luruskan. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.